nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng làm một người tử vong và một người bị thương xảy ra ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Media Vietnam mulai ketar-ketir melihat timnas Indonesia yang tambah tokcer di level Asia. Bahkan komentarnya sampai begini. Media Vietnam ikut berkomentar soal komposisi skuad timnas Indonesia U23 yang diarsiteki langsung oleh Sintayong untuk mengamankan gelar juara grup kualifikasi Piala Asia U23 2023. Sebagaimana diketahui, Sintayong lebih memilih menangani timnas Indonesia U23 ketimbang menampingi tim senior di laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Meski begitu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan di timnas Indonesia senior berhasil menaklukkan tim tamu Turkmenistan dengan skor 2-2 pada agenda FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September malam. 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan pada menit ke-19 dan disempurnakan oleh Egy Maulana Fikri di penghujung pertandingan. Tampil dominan sepanjang laga, skuad Garuda arahan pelatih Sintayong berhasil meraih hal positif di hadapan para pendukungnya sendiri. Momen ini juga terasa lebih istimewa untuk pemain naturalisasi Sandy Walsh yang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Penantian panjang Sandy Walsh untuk berlaga bersama timnas Indonesia berbuah manis, di mana ia berhasil mempersembahkan kemenangan dan juga clean sheet di laga kali ini. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya skuad timnas Indonesia U23 kali ini adalah gambaran tim senior di masa yang akan datang. Timnas Indonesia U23 sukses melumat Taiwan dengan skor 9-0 dalam kualifikasi Piala Asia U23. Selain itu, skuad Garuda Muda berpotensi besar lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Apabila menang di sana, mereka akan berlanjut ke Olimpiade di Paris. Perjalanan timnas Indonesia U23 yang masih panjang lebih layak untuk ditangani langsung secara serius oleh Sintayong, tentu tanpa melupakan timnas senior. Optimisme timnas Indonesia U23 akan keluar sebagai juara grup K kualifikasi Piala Asia U23 ternyata juga diamini oleh media Vietnam Soha VN. U23 Indonesia punya keuntungan besar ketika China Taipei menggunakan skuad yang diisi mahasiswa, tulis Soha VN dalam salah satu judul artikel mereka. Lebih lanjut, Soha menyebut timnas Indonesia U23 punya sederet keunggulan menjelang kualifikasi Piala Asia U23. Salah satu keuntungannya adalah sebagai tuan rumah, di mana suasana di tribun penonton selalu memberikan tekanan bagi lawan, tulis Soha. Tak hanya itu, media kenamaan Vietnam itu menilai pelatih Sintayong dan anak asuhnya juga mempunyai kesempatan yang lebih lebar untuk melaju ke babak final. Pasalnya, lawannya Taiwan tampil dengan kekuatan pemain non-profesional. Mereka menggunakan pelajar yang berasal dari liga universitas. Lebih dari itu, Soha juga mengakui skuad mewah timnas Indonesia U23 yang diperkuat pemain profesional kaya pengalaman, di mana 5 dari mereka merupakan pemain yang berkarir di luar negeri. 5 pemain tersebut adalah Pratama Arhan, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael. Lanjut, media Vietnam juga menganggap jika timnas Indonesia bakal mengirimkan sebuah surat perang kepada timnas Vietnam. Wajar jika media Vietnam menganggap seperti demikian, karena timnas Indonesia diprediksi menjadi lawan mereka pada 2 ajang yang berbeda. Selain babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga akan menjadi lawan Vietnam Piala Asia, sehingga kini membuat Vietnam harus hati-hati karena kekuatan Indonesia semakin hari semakin bertambah. Chemistry hijau timnas Indonesia U23 dan bahaya laten ego gol. 8 dari starter Indonesia U23 saat membantai Taiwan U23 adalah skuad timnas Indonesia saat melawan Argentina. Tim ini kelasnya bukan level Asia. Ke-8 pemain tersebut adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Rafael, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Kelas pemain-pemain ini ditambah kematangan Ramadan Sananta, Arkan Fikri, dan Ilham Rio Fahmi membuat Taiwan tak berkutik. 9 gol dilesakan tanpa mampu dibalas Taiwan.
Sejatinya 9 gol ini statistik yang kurang impresif. Pasalnya ada 27 tembakan yang berhasil dilepaskan ke gawang Taiwan. Dari 27 kali itu, 15 diantaranya tepat sasaran. Jika saja pemain tampil lebih tenang, dengan kerjasama lebih solid, belasan gol mungkin tercipta dengan kualitas Taiwan yang jauh di bawah Indonesia. Belasan gol sangat pantas diciptakan dengan kualitas lawan yang rendah. Performa pemain pun belum bisa diuji, semua pemain terlihat tampil hebat, kuat, akurat, dan juga brilian. Karena musuh mereka yang tidak bisa melawan. Malahan, kerjasama, solidaritas, dan chemistry antar pemain terlihat belum terlalu tinggi. Begitu gol keempat tercipta, individual pemain menonjol, hasrat atau ego mencetak gol naik tajam. Ini membuat pola serangan tidak klinis. Hal ini pula membuat Taiwan bisa sedikit menekan. Bola cepat yang diterapkan membuat pertahanan Indonesia beberapa kali ditekan Taiwan. Kemiripan pelatih Jepang dan Sintayong ini bikin timnas Indonesia ditakuti di Piala Asia. Timnas Jepang memberikan kejutan dengan kemenangan 1-4 dalam laga uji coba melawan Jerman pada Minggu, 10 September 2023. Kemenangan timnas Jepang ini perlu dicermati secara serius, karena menjadi prestasi bagi tim tersebut karena menang di kandang Jerman. Juga catatan penting bagi Indonesia, karena merupakan pesaing di Piala Asia 2023 mendatang. Keberhasilan Jepang menggilas Jerman tak lepas dari kecerdikan sang pelatih, Hijame Moriyasu, dalam membangun strategi terbaik. Ternyata ada kemiripan antara pelatih Jepang dengan Sintayong yang membuat timnas Indonesia makin ditakuti di Piala Asia 2023 nanti. Seperti dilansir dari kanal YouTube Tommy Deski, berikut ulasan tentang kemiripan strategi yang diterapkan pelatih Jepang dan Sintayong. Skuad Jepang yang berhasil mengalahkan Jerman dalam laga uji coba kemarin kurang lebih juga akan dipakai pada Piala Asia 2023. Sehingga penting untuk mengetahui peta kekuatan Jepang karena dalam Piala Asia 2023 akan menjadi salah satu lawan Indonesia. Dalam pertandingan melawan Jerman, Hijame Moriyasu banyak melakukan dinamika pada formasi serta strategi timnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga setiap gerak pemain Jerman bisa dijaga dengan baik. Pemain Jepang juga kerap melakukan pressing hingga menyulitkan pemain Jerman untuk mengembangkan serangan. Keberhasilan Jepang menutup peluang lawan jelas membuat pemain Jerman sampai merasakan frustasi dan kekesalan. Tak terkecuali sang penjaga gawang, Ter Stegen, yang sampai mengungkapkan kekesalannya usai pertandingan. Yang tak kalah menarik perhatian adalah bagaimana pelatih Jepang menerapkan formasi serta strategi yang begitu dinamis. Pada babak pertama,